ulang. Sekedar memainkan ulang bukan. Bukan, tapi dia mengaransemen dan membawakan karakter apa yang ingin dia inginkan. Bisa berubah genrenya, bisa berubah teknis bermainnya, bahkan bisa berubah format permainannya. Perusahaan atau artisnya itu berhak menuntut si pengcover. Ingat ya, walaupun lagunya tidak dikomersilkan, hanya untuk happy-happy saja, tapi digunakan tanpa izin, itu bisa kena tuntut. Ya seneng apa untuk songwriter ya, penulis lagu seneng, merasa dihargai. Yang tidak seneng ya rombongan cover itu. Ya. Paling hikmahnya kan jadi kreatif. Jadi Lagu kamu banyak yang di cover? belum ada. Belum ada. Sekarang sudah punya ini apa namanya? Manajemen aja belum? Belum juga. Oh belum ya? Sudah. Belum. Ini yang belum. Sudah. Sudah aja. Jadi ada rencana anak ini daftar ke di manajemen? Sudah ada yang psiko lagu yang di apa namanya? Publisher. Oh publisher ya namanya? Ya. Publisher. Lagu apa tuh? Yang lagu religi yang kemarin. Yang baru ya? Iya, saja tanpa tersangka itu. Sudah nih, daftar kita. Bayar gitu daftar ya. Bayar daftar. Oh. Sudah berapa sampai sekarang lagu kamu Kak? Banyak sudah? Sekarang? Iya. Hitung juga. Ratusan lah. Dari tahun berapa? Dari tahun yang mulai serius dari 81 an. Oh. Ya. Tapi termasuk tidak produktif. Ya. Ada tiap hari buat lagu kan. Ya. Saya ini sudah 4 tahun buat lagu. 4 tahun terakhir? Tidak buat lagu. Ya. Tidak ada produktif. Kalau Cak Dedi Dores mungkin lah. Yalah yang jutaan. bersahaja tadi ya, yang terbaru ya. Itu album apa itu? Kemana yang keluar itu? Single lah, Single ya. Lagu-lagu lama itu. Siapa nama itu Kak sebut Kak? Filus Mursalin. Filus Mursalin ya. Ada di itu channelnya. Nama populernya itulah. Ya. Filus. Channel YouTube-nya Filus Mursalin. Filus Mursalin. Ya. Oke. Asik ya? Black YouTuber itu adalah istilah yang dikeluarkan dari sebuah undang-undang yang sudah berlaku setahu saya, yaitu orang yang mengcover lagu orang lain tanpa izin. Baik itu dia menggunakan lagunya secara komersil ataupun tidak, maka si pemilik lagu dalam hal ini perusahaan atau artisnya itu berhak menuntut si pengcover. Ingat ya, walaupun lagunya tidak dikomersilkan, hanya untuk happy-happy saja, tapi digunakan tanpa izin, itu bisa kena tuntut. Jadi teman-teman bijaklah untuk mengcover lagu orang lain, minta izin dulu ke perusahaan atau artisnya. Apabila tidak diberi respon, jangan di cover, berbahaya. Nah, buat para musisi ini adalah kesempatan yang sebenarnya bagus sih. Kita harus punya karya sendiri, karena berdiri di atas karya sendiri itu lebih asik. Ada contohnya yang YouTuber yang sudah kena itu? Ada namanya artis sih. Misalnya di kontennya Anji namanya Eklat, dia kena tuntutan awal itu 100 juta, akhirnya damai jadi 50 juta. Jadi kan lebih besar dibanding jadi kita. Apa sekarang kalau kita sudah cover, apa yang harus dilakukan sekarang? Apa dihapus atau di apa namanya? Kalau tidak saya, publik? Kalau saya semua coveran saya hapus. Tapi kalau misalnya di tidak publik bisa itu? Tidak publik maksudnya di private ini ya, Private. YouTube-nya. Ya nggak apa-apa kan, untuk nonton sendiri, orang lain nggak tahu kan. Tapi kalau yang saya pribadi ya saya menghapus semuanya, karena saya mengcover lagu-lagu yang memang sudah pasti dimiliki perusahaan kayak Dewa, Jikustik, itu bukan indie, ada perusahaan yang mengelola. Yang kalau yang lebih bahaya itu yang belum monet atau sudah monet itu kalau kasus ini? Dua-duanya sama dua-duanya ya? kena. Yang belum monet dan tidak monet kena. Jadi Ya, masalah cover lagu kami sepakat undang-undang peraturan baru ini bahwa ini akan menguntungkan para songwriter atau pencipta-pencipta lagu untuk berkarya. Jadi kepada para musisi untuk ke depan stoplah mengcover lagu yang upload ke media sosial.
mulailah kita berkarya, atau kalau memang benar-benar mengcover ya untuk diri sendiri lah, Atau izin ya? atau izin dengan pemilik lagu atau perusahaan yang bersangkutan. Bayar. Ya, makanya kita sebagai musisi sangat gembira dengan aturan ini dan melindungi hak-hak dari musisi supaya jangan dibajak atau dikapal orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Semoga musik di Indonesia berjaya. Bukan sekarang, lagi musik di apa, di genre apa kita? Oh, kita Mas, untuk saat ini Mas, kemarin kita di genre metal, tetapi kita saat ini sebagai pengurus dari Dewan Keseni Palembang, maka saya menyanyikan lagu yang berbahasa-bahasa daerah, khususnya bahasa Palembang. Kalau yang genre underground itu apa judulnya lagu itu? Berapa lagu? Ya kira? kalau genre underground kita mau recording, baru mulai mau recording. Ya, tapi kalau genre supporters dari JFC sudah 2 album sudah keluar. Wah, tahun berapa itu mulai? Itu sekitar tahun 2009 nih kita recording. Berarti Bapak ini sudah penyanyi senior ya? Alhamdulillah lah, kita sudah berkesenian di sekitar akhir 95. 95, berarti 30 tahun lebih. Iya jadilah, makanya udah kita berjaga jenggot ini demi musik. Sudah banyak lagunya di cover Wong. Oh, lagu kita kalau Sri JFC kan khusus internal di untuk kita pertandingan. Kalau untuk yang bahasa Palembang kita kan baru mau keluarin. Jadi kami juga berharap ke depan para musisi terlindungi karya-karya cipta mereka. Dengan adanya undang-undang ini. Hidup musisi. Hidup musisi. Secara hukum, mana pendapatnya kira-kira dari sudut musisi? Dalam hal ini ada 2 perspektif yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah dalam hal kreativitas pelaku seni dalam berkarya. Jadi karya itu ada 2 poin. Yang pertama adalah betul-betul dia berkarya dalam hal garapan. Yang kedua adalah dia berkarya mengaransemen atau mengarsir satu karya orang lain. Dalam hal ini tentunya ada plus minusnya. Yang hal baiknya adalah bahwasanya karya itu secara kayak intelektual dia sangat terlindungi, bahkan terimplementasi dalam pengkaryaan itu. Tapi secara hal yang buruknya bahwasanya kurang baiknya bahwasanya adalah ini salah satu bentuk dan dampak dalam mengurangi kreativitas pelaku seni. Karena yang di-cover di media sosial itu adalah bukan dia memainkan ulang. Perlu dicatati, bukan dia memainkan ulang. Sekedar memainkan ulang bukan. Bukan, tapi dia mengaransemen dan membawakan karakter apa yang ingin dia inginkan. Bisa berubah genrenya, bisa berubah teknis bermainnya, bahkan bisa berubah format permainannya, alat musiknya. Nah, hal ini perlu dipahami bahwasanya mengcover itu bukan sekedar memainkan ulang terus dipublikasikan, tapi ada proses kreativitas, ada proses pilihan. Dalam istilah musik adalah tune color. Mungkin dia memilih tune color dengan warna bunyi yang berbeda, yang sebelumnya bisa dimainkan dengan vokal dan alat musik. Misalnya anggap saja ini gitar, kemungkinan dia akan mainkannya dengan vokal, tapi instrumennya adalah piano dan lain sebagainya. Dari dampak ini, kenapa keluar peraturan tentang mengcover lagu ini, bahwasanya sudah kita bahas di segmen sebelumnya bahwasanya ada hal yang positif dan negatifnya tadi. Positifnya adalah untuk betul-betul membuat karya para pelaku seni itu bisa terlindungi secara haki. Terus hal yang negatifnya adalah ringkas yang statement yang terakhir adalah bahwasanya dari pengkaperan lagu tersebut adalah mengurangi kreativitas seniman. Bahwa seniman itu mengcover itu bukan sekedar menyanyikan ulang atau memainkan ulang, tapi ada proses kreatif yaitu namanya aransemen. Entah itu yang diaransemen bentuk musikal musiknya, ataupun yang diaransemen itu adalah berhubungan dengan warna atau tone color bunyinya. Dalam hal ini kenapa dia dilarang? Dalam penjelasannya bahwasanya di dalam karya itu memuat 2 poin lagi. Yang pertama adalah unsur ekonomis, yang kedua adalah unsur politis. Yang pertama adalah unsur ekonomis, bahwasanya dengan dapatnya follower dan like dan sebagainya, maka itu kan menguntungkan. Karena begitu dipublikasikan, maka ada satu pihak yang ketiga yang akan memberikan imbal jasa namanya.
Nah, dari imbal jasa inilah bahwa yang si publikasi meskipun bukan karya dia mendapatkan keuntungan, maka ada hak di situ dalam perlindungan karya tersebut. Yang kedua adalah berhubungan dengan politisi. Kenapa? Karena dalam satu karya ada proses pencitraan. Siapa yang mengeluarkan karya tersebut, begitu dia dipublikasikan dan laku di pasaran, maka otomatis si pencipta itu mendapatkan nama, pamor dan lain sebagainya, karena ada unsur pencitraan di situ. Sebaliknya, apabila si publikasi yang bukan karya dia mempublikasikan itu, seorang yang publikasi tersebut dia juga akan mendapatkan nama di situ, terlepas nama akunnya dan lain sebagainya. Maka itulah HKI memberikan satu jaminan dalam hak intelektual setiap pekerja seni, entah apa namanya gitu, karyanya, dia memberikan perlindungan itu agar betul-betul si pelaku seni itu karyanya betul tidak diplagiasi dari pelaku seni yang lain. Tapi tetap pandangan saya bahwasanya ini tolong kita berpikir bersama bahwasanya ini bagus peraturan ini, tapi yang kurang menariknya kalau pendapat pribadi saya mencermati adalah ini salah satu dampak untuk mengurangi kreativitas pelaku seni dalam